memang kita lanjutkan lagi. Kalau Anda mau memberikan komentar silakan lewat anjustvmobile.com. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa komentar dari netizen soal ujaran kebencian atau hate speech. Ada senior saya, Mas Arief Suditomo, yang sekarang adalah anggota DPR, menyampaikan bahwa surat edaran Kapolri tentang hate speech adalah alat untuk pendewasaan kita dalam berpendapat, khususnya lewat sosial media, khususnya yang terkait SARA. Kemudian ada mbahnya sosial media, diantaranya ini banyak mbah soalnya kalau di sosial media. Mas Numa menyampaikan semua media sosial pada dasarnya melarang ujaran kebencian, tak cuma Twitter dan Facebook. Lalu polisi harus memahami ujaran kebencian dengan benar. Jika salah mengartikan hate speech bisa jadi pasal karet yang membatasi kebebasan berekspresi. Kemudian surat edaran Kapolri tersebut hanya mengingatkan bahwa ada ketentuan undang-undang yang mengatur perbuatan hate speech, ada ancaman pidananya. Langkah Kapolri mengeluarkan peraturan anti hujatan menjadi peringatan agar kita tetap menjaga etika orang timur yang santun. Sekarang kami ajak untuk mendengarkan perbincangan hangat ini yang kemudian dikomentari oleh masyarakat luas. Berikut adalah tayangannya. Setuju. Karena sekarang zaman reformasi, manusia bebas mengeluarkan pendapatnya apa saja. Jadi kalau dilarang begitu kan kita nggak bebas dong mengeluarkan pendapat kita. Gitu. Enggak. Tidak. Karena kan setiap manusia itu kan punya hak buat berpendapat sendiri. Iya, kita sebagai masyarakat juga boleh dong mengkritik pemerintah itu seperti apa. Jadi ya nggak setuju sih kalau ada seperti itu. Setuju. Kenapa? Karena biar ketahuan kalau misalnya ada orang-orang yang suka ngeritik-ngeritik pemerintah, kalau itu tuh nggak benar, padahal seharusnya memang harus dilakukan. Jadi menurut saya setuju. Ini perbincangan ini menarik karena kita paling khawatir yang soal sosial media. Saya ajak Anda dulu yuk untuk melihat apa aja sih yang kemudian akan dicermati dan dalam surat edaran dijelaskan yang menjadi medium untuk ujaran kebencian yang akan diawasi betul dan ditegakkan hukumnya oleh kepolisian, yaitu pertama orasi atau kampanye, kemudian spanduk atau banner, lalu jejaring sosial media, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media cetak maupun elektronik. Jadi ini kita boleh lihat yang berikutnya. Kita bisa lihat infografik berikutnya sudah disiapkan. Orasi atau kampanye. Tadi kita singgung dikit ya Pak Agus. Contohnya gimana Pak Agus yang dianggap sebagai berisi ujaran kebencian? Ya kalau contohnya banyak, mungkin beliau yang biasa. Enggak, saya pengen tahu kira-kira aparat lapangan tuh teman-teman yang... Tadi sudah dibacakan Mbak Tina, sudah ada beberapa poin antara lain seperti itu. Tapi yang pasti perlu mungkin saya komentari pendapat beliau ini gitu kan ya Mbak ya. Karena ini kalau tidak saya saya jawab, kalau tidak saya jawab, 400.000 teman-teman saya mudah-mudahan nonton ini, saya yang akan dicemooh. Bapak sudah saya jadikan jenderal gitu, seolah-olah kami polisi ini tidak punya moral publik, ya, sehingga dikatakan bahwa harus memahami moral publik. Justru kami itu paling lengkap dasar-dasar hukum berkaitan dengan etika dan moral itu kami punya. Ya, kode etik profesi Polri itu etika kelembagaan, etika sosial, etika kemasyarakatan itu. Kemudian lagi terkait dengan KPK dan Polri, ya. Dikatakan bahwa kami sepertinya tidak memahami itu. Loh, saya tidak dikatakan bahwa itu by design, tidak. Ya, tapi cobalah begitu menyangkut KPK, kami pasti dikatakan mengkriminalisasi. Tapi begitu kena ke kami, tidak ada. Kriminalisasi Polri. Kita selalu Mas Roy belain loh. Ya, kita selalu ajak, ayo kita ketemu di pengadilan. Pak Budi Gunawan waktu itu ditetapkan sebagai tersangka, beliau maju di proses pra-peradilan. Alhamdulillah dikabulkan. Dari pihak KPK, ayo maju pra-peradilan. Tidak ada satupun. Novel Baswedan akhirnya ditolak. Berarti kan kami benar dong melaksanakan tugas. Nah ini kalau dibawa terus seolah-olah seperti ada permasalahan, secara institusi tidak ada. Polisi dengan KPK itu bermasalah, tidak ada. Hanya orang perorangan di situ. Nah kembali ke
SE nomor 8. Yes. Nomor 6 ini. Nomor 6. Iya. Ya kalau dikatakan seperti apa tentunya sudah ada ya. Misalnya bagaimana kita berbicara. Tadi beliau sudah sedikit menyampaikan gitu kan. Tapi gini Pak, bisa gini, saya khawatir teman-teman tuh jadi ragu bersikap dan Tidak. bertindak. Misalnya nih, teman-teman mahasiswa, demonya tertib gitu ya. Lalu pada saat orasi itu misalnya mengkritik pemerintah. Khawatir pilihan diksi itu Ya. yang kemudian Beda, dianggap Mbak. bagian dari Gini. ujaran Beda kebenciannya. kritik dengan fitnah. Misalnya Pak Agus, polisi sekarang ini perlu meningkatkan kinerjanya supaya lebih profesional. Itu kan kritik kan. Tapi begitu dikatakan polisi sekarang koruptor banyak, oknum polisi koruptor. Saya selalu katakan, siapa sih yang koruptor? Coba jelaskan. Karena polisi 400.000, kan beda Mbak. Ya kan, untuk memperbaiki betul, jangan korupsi lagi lah gitu kan. Yang kedua itu kena tuh. Yo kena dong Mbak, Kena. harus dibuktikan Kalau kan. teman-teman mahasiswa di depan DPR kemarin, Iya. turun ke Jokowi JK itu kena juga. Ya nanti kita lihat seperti apa. Prosesnya kan ada, prosesnya seperti apa. Makanya di sini, saya di awal tadi, di segmen awal saya sudah sampaikan. Proses ini tidak serta-merta melalui penegakan hukum. Iya, nggak bagus saya tuh nanya ini supaya saya yakin di luar sana teman-teman Iya. aktivis gitu ya mahasiswa banyak yang bingung juga pilihan diksi yang mana sih yang nggak boleh misalnya Sebetulnya gini. sudah tahu Mbak, apalagi mahasiswa, kan sudah tahu, undang-undangnya sudah ada, kan gitu. Coba, saya tanya. Undang-undang nomor 9 tahun 98 tuh ada mengatur. Iya. Di pasal 3-nya, itu dalam ajas di pasal itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Betul, tapi gini, memperhatikan orang lain gitu. Kalau menurut mahasiswa katakanlah, saya nggak bilang pemerintah harus turunkan, tapi kalau menurut mahasiswa dengan kondisi A, alasan A, maka menurut mereka yang terbaik adalah pemerintahan diganti. Apakah itu kemudian kebencian? Saya takutnya teman-teman jadi punya kekhawatiran, saya nggak tahu deh dari Ya, jadi kan sebenarnya surat edaran ini di sisi lain memang mengajak atau mengajak masyarakat untuk melakukan pendewasaan dalam penggunaan kata. tutur Iya, kata, betul. komunikasi dan sebagainya. Itu satu sisi baiknya. Nah, sisi yang apa ya, yang abu-abunya, yang menjadi kekhawatiran bagi proses keberlangsungan demokrasi dan HAM itu adalah soal kemudian kalau itu kepada pejabat publik, kemudian ada pembatasan, bagaimana kritik disampaikan dengan tanpa orasi itu tanpa menggebu-gebu gitu, gimana kan agak susah sekali gitu. Nyuwun sewu nggih Pak Jokowi, itu kan nggak pas, kira-kira kan begitu. Tapi intinya gitu ya. Itu satu, karena bagian dari mewujudkan ekspresi menyampaikan pendapat itu adalah melakukan kritik-kritik yang tentu dengan bahasa beragam. Dan mohon maaf, saya potong dulu karena gini khawatirnya ini juga ada masalah batasan. budaya. Misalnya Ya, itu orang persis Jawa bisa yang saya ngomong nyuwun sampaikan. sewu, Ya. orang Makassar, orang Papua kan nggak bisa Iya. ngomong begitu, dianggapnya Jadi, kebencian gitu. Betul. Nah, kalau misalnya orang Jawa Timuran danjuk kon itu biasa. Bukan sesuatu yang kasar gitu ya. Jadi kon nggak delok tuh sikilku gitu-gitu kan itu biasa. Nah, misalnya orang Batak dengan orang Jawa Tengah, dengan dua ibu dan bapak ini. Solo, Jogja. Nah, itu sangat berbeda Saya Semarang sekali. juga. Nah, ya. Solo, Jogja, Semarang. Jadi, kita punya keberagaman bahasa di mana kemudian masing-masing akan punya persepsi sendiri-sendiri tentang betul. Tapi ini yang betul. tentang Ya, kata ujaran Mas Siti ini betul, kebencian. Mbak Tina. Itu Saya- kemudian satu iya. hal lagi Monggo. yang saya ingin sebenarnya, di mana banyak sekali masyarakat sipil terutama pada kelompok agama dan juga beberapa misalnya kayak di Jogja itu pembubaran diskusi di UGM, kemudian anti Syiah dan sebagainya, kemudian gereja dan sebagainya yang dilakukan oleh kelompok vigilante yang tidak pernah atau hampir sebagian besar itu tidak diproses secara hukum oleh polisi, itu kan menyiarkan kebencian juga. Ya, Oke. Jadi Iya. maksud saya ini benar-benar memang ujian. Justru surat edaran ini berat bagi Polri. Karena apa? Karena merupakan ujian supaya tidak memainkan tafsir, tidak Iya. memainkan apa namanya ada tafsir tunggal, hanya polisi. kemudian memainkan praduga yang bisa salah. Ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, Mbak Siti. Saya saja komen, saya tidak perlu komen apalagi analisa terhadap foto ini. Masyarakat sudah cerdas. Nah, gitu aja ada yang marah. Gitu. Mbak Kartika marah nggak sih? Nah, suruh komen. Nah, saya ulangi lagi, saya nggak mau komen. Mas Roy, Nggak mau komen, memang nggak marah. statementnya Mas Roy di dalam postingan mengenai foto suku anak dalam itu misleading, Loh, gimana? multi persepsi gitu, sehingga tergantung
follower yang mempersepsikan statement itu gitu ya. Kalau yang yang tidak bisa melihat tidak bisa melihat dengan tidak bisa melihat dengan jernih gitu kan. Masalah cerdas atau enggak kan dia apakah pada saat dia membaca itu lagi jernih atau enggak ya mempersepsikannya itu memang bisa misleading. Oke, gitu. saya tanya soal yang al kekuasaan. Punya kekhawatiran nggak teman-teman? Kita kan tahu bahwa Pak Jokowi juga sangat pro demokrasi. Cuman dengan begini kan bisa saja kemudian boleh juga orang mencurigai bahwa ini nanti kekhawatirannya jadi alat kekuasaan. Sehingga pejabat itu takut dan tidak mau dikritik. Padahal kan sebetulnya kalau orang mengkritik pejabat sedang mengkritik bagaimana dia memerankan jabatannya kan, bukan ke individunya sebetulnya. Silakan Pak Kartika. Seperti yang Pak Agus sampaikan bahwa kritik itu berbeda dengan menghina. Mengkritik berbeda dengan menghujat, mencerca, memaki, apalagi yang berhubungan dengan sara gitu ya, agama. Kadang-kadang kan saya lagi bicara hal yang lain tiba-tiba ada yang mention dasar kafir loh gitu kan. Itu sesuatu yang nggak substansial gitu sebenarnya. Kalau mau mengkritik kebijakan, mengkritik program kerja kementerian itu masih dalam koridor yang wajar sih, sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Tetapi hate speech ini adalah melindungi siapapun juga, semua warga negara, tidak hanya pemimpin, tidak hanya tokoh, agar ya itu tadi hak-hak warga negaranya dilindungi. Tidak lagi orang lain bisa mencerca kita, menghujat, memfitnah kita sembarangan seperti itu. Terutama tidak boleh mencerca pemimpin kita gitu. Itu saya sepakat. Ini yang penting. Itu saya sepakat. Tapi jangan keterlaluan, jangan lebay gitu. Kan enggak enak nanti pengikutnya Mbak Kartika dibilang kesannya Pak Jokowinya minta begitu, padahal Pak Jokowinya sih enggak ya. Pak Jokowi ya waktu Dan persoalannya bukan hanya hate speech, itu loh masalahnya di surat edaran itu. Yang belum dijawab oleh Pak Agus dari tadi adalah bagaimana kesiapan Polri sebetulnya, apalagi sosial media. Apakah kemudian saya tidak ingin menafikan kemampuan Polri, tapi dengan surat edaran ini PR-nya jadi banyak banget gitu Pak. Mesti mantau sosial media, ngelayanin orang-orang yang ngelaporin, urusan artis itu aja nggak kelar-kelar gitu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pak Agus